Mas Arya langsung dilanjutkan, kenapa Presiden merespons dan setuju akan perpanjangan masa jabatan untuk kepala desa ini, Mas Arya? Ya, isu ini memang sudah cukup lama disampaikan oleh kepala desa. Dan kalau kepala desa pada demo itu paling bikin ribet Republik. Pertama, kepala desa, kedua guru. Ini harus segera direspon karena fungsi tugasnya memang luar biasa. Mereka berapa hari? Kalau berangkat pulang itu 2-3 hari. Ya, kebanyakan hal yang menyangkut berbagai hal terkait dengan administrasi kependudukan dan lain-lain di daerah atau di desanya itu pasti akan terganggu. Itu yang pertama. Maka harus segera direspon mengenai keinginan para kepala desa. Tentang politik sekali lagi, partai politik tidak takut diancam sama kepala desa. Ya kan? Sekali lagi kita tahu persis bagaimana mendulang elektoral. Ya. Karena ngancam, walaupun kita ingin tetap kepala desa itu netral lah kan. Kalau netral kita bisa bernavigasi kok. Saya banyak tidak didukung kepala desa secara elektoral. Tetap kepilih? Saya tetap kepilih kok. Tapi saya katakan secara sosiologis posisinya mereka menang dalam posisi unggul. Unggul di antara kandidat yang 5 atau 6 gitu loh. Ya, mau ngancam gimana kan gitu. Karena ngancam, walaupun kita tidak ingin diancam dan bagaimana partai politik juga bersinergi dan berkolaborasi karena banyak hal terkait dengan agregasi, artikulasi itu muncul dari kepala desa, dari perangkat desa untuk kita dengar ya. Maksud saya nggak usah ngancam-ngancam lah ya kan, nggak usah ngancam-ngancam, semua bisa diselesaikan untuk dibicarakan. Jadi kalau toh kita mendukung 9 tahun, bukan takut ancaman. Bukan karena takut ya? Bukan takut ya, siapa takut itu. 9 tahun ini rasionalisasi butuhnya desa maju, bagaimana konstruksi politik akibat Pilkades ini perlu ada jeda yang lebih panjang. Tadi katakan oleh Mas Menteri bahwa setelah selesai Pilkades butuh 1-2 tahun untuk membangun kondisi equilibrium, membangun kondisi konsensus di antara perangkat desa. Belum dengan lawan-lawannya yang secara sosiologis juga perlu. Baru selesai 2 tahun, 2 tahun kerja sudah persiapan lagi Pilkades berikutnya. Pada saat persiapan Pilkades, konstruksi lawan lama akan muncul lagi. Botoh-botoh mulai kalkulasi lagi. Para penumpang-penumpang, investor-investor yang butuh proyek menggunakan dana Pilkades juga sudah pada main. Nah, jadi saya kira rasionalisasi 9 tahun itu tidak sederhana dari para ungkapan para kepala desa. Memang harus kita kaji supaya lebih netral, lebih adil, lepas dari argumentasi Bang Fahri, Pak Ferry, Pak Menteri dan saya, silakan kaji secara akademis. Bawa dari perdebatan politis ke perdebatan akademis. Itu lebih fair sehingga adik-adik ini yang muda-muda ini bersama profesor doktornya bisa mengkaji secara akademis di kampus. Lebih netral dan bagaimana itu diberi masukan ke pejabat-pejabat politik atau kami-kami DPR pada saat nanti rapat dengar pendapat untuk menyampung aspirasi, plus minusnya semuanya ada. Kajian akademis secara komprehensif, boleh suaranya mungkin Bang Boni sebelum Ya, ke jangan Bang hanya Ferry. perdebatan politik saja Ya, maksudnya. silakan Bang Boni. Ya, pertama saya melihat dari awal modernisasi politik itu kan keharusan dan kita tidak bisa menghindar dari arus sejarah itu. Ketika kita menerapkan sistem pemilihan langsung, ini sebetulnya menyatakan kesiapan kita untuk terlibat di dalam proses modernisasi politik, berdemokrasi dan sebagainya. Maka kita angkat topi ketika Ibu Mega menerapkan itu di 2004. Ya, meskipun ketika itu secara praktis menjadi jalan tol bagi PSBY kan untuk menang. Nah, kemudian kita menerapkan juga yang namanya sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah. Ya, setelah adanya otonomi daerah Undang-Undang tahun 1999 yang kemudian direvisi di 2004 dan seterusnya revisi. Nah, lalu kemudian muncul ini banyak dinamika di dalam modernisasi ini. Money politics, pencurian suara, faksionalisasi dalam masyarakat berbasis kepentingan. Nah, kemudian politisasi klan-klan politik,
keluarga-keluarga politik, politik berbasis keluarga. Ya mungkin di kita tidak terlalu kentara, tidak seperti di Filipina misalnya. Nah, tetapi ini saya mau mengatakan bahwa kalau dicermati secara akademik, ada satu penerobosan dari tradisi Gesellschaft menuju Gemeinschaft. Yang harusnya proses itu dibalik dari Gemeinschaft ke Gesellschaft. Ya kalau melihat klasifikasi Durkheim yang belajar sosiologi adik-adik mahasiswa. Jadi dari masyarakat yang berbasis kepentingan dia terobos kepada masyarakat berbasis ikatan persaudaraan. Ya, apa yang terjadi? Kebingungan baru muncul. Nah, di tingkat daerah. Nah, muncullah mekanisme pemilihan kepala daerah langsung yang diatur oleh undang-undang. Ya, di sana tentu berkecamuk itu kebingungan-kebingungan. Di satu sisi orang tahu ikatan kekeluargaan antar keluarga, antar kampung, antar dusun itu sesuatu yang mahal, tetapi di sisi lain ada pembelahan-pembelahan karena perbedaan kandidat, perbedaan pilihan di dalam pemilihan kades. Nah, mana yang mau dikedepankan? Keunggulan tradisi lokal atau kepentingan praktis mekanik dari proses pemilihan ini? Kan itu. Saya kira kita tidak bisa memastikan, tetapi bahwa masyarakat otomatis seperti ditampar. Kita harus menentukan pilihan. Mau maju menuju masyarakat Gesellschaft yang berbasis kepentingan, atau kita tetap konsisten sebagai warga desa yang dibangun di atas solidaritas kekeluargaan. Nah, saya kira perdebatan moral dan batinnya di situ. Nah, ini kemudian berimbas kepada bagaimana teknis pelaksanaan kekuasaan oleh kepala desa. Benar, tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa persoalan-persoalan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di desa, bagaimana membangun komunikasi atau koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa, itu juga satu concern. Ya, lalu Pak Arya tadi mengatakan bahwa pentingnya kesinambungan di dalam skema pembangunan desa, ya. Saya kira itu semua hal yang penting. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pelaksanaan kekuasaan di desa itu berbeda dalam konteks yang skop politik yang luas. Yurisdiksinya luas seperti kabupaten, kota atau provinsi atau negara. Perbedaannya yaitu tadi karena desa skopnya kecil, orang saling mengenal. Jadi perbedaan pilihan itu bisa melahirkan kebencian yang sifatnya personal. Dan kalau sudah personal, maka tidak akan mudah membangun konsensus. Nah, kalau konsensus tidak ada, bagaimana kebijakan bisa diterima dan dijalankan? Lalu kemudian kita bicara soal pengelolaan anggaran desa. Nah, kalau tidak ada konsensus, bagaimana kepala desa mau menjalankan? Kalau dia mau menggunakan dana, takut dicurigai korupsi oleh lawan dan kemudian jadi masalah. Kalau tidak dijalankan, ini perintah undang-undang harus diberdayakan. Nah, ini yang membuat banyak kepala desa juga tidak memanfaatkan uang desa, lalu tidak buat apa-apa. Ada juga yang memanfaatkan tapi tidak paham teknis pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, akhirnya kena korupsi. Nah, makanya saya bilang ini kita lempar beban, ya, harus kita berpikir secara serius. Saya kira ini bukan soal waktunya, ya. Maka kita pikirkan bagaimana sosiologi politik dari masyarakat desa ini kita pahami, lalu kita tentukan soal batas waktu. Pertama tadi bahwa dalam setiap suksesi, 1-2 tahun pertama saya amati di banyak desa, itu hampir pasti orang masih belum bicara antar pendukung itu, nggak ada itu. Keluarga sana, keluarga sini nggak bakal ngomong gitu. Nah, bagaimana dengan calonnya? Bagaimana kita bicara konsolidasi untuk pelaksanaan itu? Artinya bahwa banyak waktu terbuang. Jangan lihat di 6 tahunnya itu. Praktisnya orang cuma berkuasa 3 tahun. Makanya saya bilang ya, you taruh 9 tahun, 2 kali 9 gak masalah. Kalau di desa itu justru orang butuh. Karena ketika dia melaksanakan itu dengan baik, orang akan tetap membutuhkan dia di situ. Mas Ferry sepakat? Artinya bahwa ini bukan soal waktu, tapi bagaimana mempersiapkan munculnya kepemimpinan desa yang diterima dan berguna bagi masyarakat Sampai desa. di situ Bang Boni.